Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian sehat, semangat, dan ceria. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, mengetahui peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik di dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, menggali isi teks penjelasan atau biasa kita sebut dengan teks eksplanasi. Yang ketiga, cara menghemat energi listrik. Yang keempat, pentingnya sikap kerja keras. Dan yang kelima yaitu ciri-ciri reklame. Anak-anak, coba amati gambar berikut ini ya. Nah, anak-anak, bagaimana berita tentang pertemuan tingkat menteri APEC bisa disiarkan ke seluruh negara di dunia? Apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan di dunia? Dengan adanya globalisasi, tentunya kita dapat mengakses informasi dalam negeri maupun luar negeri, bahkan seluruh dunia, dengan cepat dan mudah melalui berbagai media. Maka beberapa negara akan mudah menjalin kerjasama bilateral ataupun multilateral dalam rangka memperoleh keuntungan dari kedua belah pihak dari segi ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan. Sekarang kita amati kegiatan Presiden Republik Indonesia pada gambar berikut. Sebanyak 21 kepala negara dari Asia Pasifik hadir ke forum APEC. Forum ini juga dihadiri oleh hampir 500 orang pemimpin perusahaan besar di dunia. Selama forum ini berlangsung, isu-isu ekonomi di dunia dikemukakan. Presiden Joko Widodo mengakui bahwa Indonesia memiliki daya tarik yang cukup kuat dari para pemimpin-pemimpin dunia. Indonesia bersikap dalam posisi di tengah dan menempatkan politik luar negeri bebas aktif sebagaimana amanat konstitusi. Indonesia di era globalisasi sekarang ini menjadi satu negara yang menjadi rebutan dunia, terutama peserta APEC. Pasalnya, Indonesia memiliki posisi strategis di kawasan ASEAN, Asia, dan dunia. Selain itu, banyak sekali peran Indonesia di wilayah ASEAN. Apa saja contohnya? Yang pertama, Indonesia menjadi pelopor berdirinya ASEAN. Yang kedua, Indonesia pernah menyelenggarakan ASEAN Ministerial Meeting. Yang ketiga, Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN. Yang keempat, Indonesia juga termasuk negara yang selalu aktif dalam membantu menjaga perdamaian dunia. Yang kelima, Indonesia berperan dalam pendirian pusat studi ASEAN, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi yang dapat kalian cari tahu bersama orang tua kalian. Belakangan ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Masalah pemborosan energi secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi. Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi. Bahkan Indonesia termasuk satu negara di Asia Tenggara
yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Anak-anak, apa dampak dari pemborosan energi? 1. Yaitu meningkatnya suhu global. Yang kedua, meningkatnya fenomena suhu ekstrim. Yang ketiga, lebih lamanya cuaca panas dibanding dengan cuaca dingin. Dan yang keempat yaitu hilangnya gletser. Serta akibat-akibat lainnya. Jika fenomena ini terjadi terus-menerus tanpa antisipasi dan penanggulangan, mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam. Jadi, masyarakat Indonesia harus memiliki sifat hemat energi. Bagaimana caranya? Simak video berikut ini. Hai teman-teman, kami akan melakukan kegiatan percobaan lampu hemat listrik. Alat dan bahannya adalah 1 buah kardus, 1 buah lampu neon 5 watt, 1 buah lampu LED 5 watt, 1 buah lampu bolam 5 watt, 1 buah dudukan lampu, 1 buah saklar dan kabel. Alat yang kita perlukan adalah isolasi dan gunting. Langkah kerja yang pertama adalah buatlah rangkaian sederhana seri. Letakkan dudukan lampu di tengah dalam kardus. Hiasi kardus sesuai selera. Selanjutnya, pasanglah ketiga jenis lampu secara bergantian. Yang pertama, kita coba dengan lampu bolam 5 watt. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Yang kedua, kita coba dengan lampu LED 5 watt. Apa jadinya aku, tak bisa baca tulis, mengerti dan aku. Terima kasih, datangnya diri. Dan sekarang kita coba dengan lampu neon 5 watt. Segala maaf kau berikan, guruku tersayang, guruku cinta, tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, Setelah kita mencoba dari ketiga jenis lampu tersebut, lampu yang memiliki kualitas yang paling terang adalah lampu LED 5 watt. apa jadinya Sedangkan lampu yang memerlukan energi yang sedikit adalah lampu LED 5 watt. Karena dengan daya atau watt yang sama, lampu LED menyala lebih terang. Sekian percobaan dari kami, semoga bermanfaat ya. Dari video tadi, 3 lampu dalam video memiliki daya yang sama, yaitu 5 watt. Namun, terlihat lampu yang paling redup adalah lampu bohlam. Sedangkan lampu yang paling terang adalah lampu LED. Jadi, supaya menghemat energi dengan fungsi yang sama, sebaiknya menggunakan lampu LED karena membutuhkan energi yang sedikit untuk nyala yang terang. Jadi anak-anak, kita harus selalu menghemat energi listrik agar energi listrik selalu terjaga keberadaannya. Dari video tadi, buatlah laporan seperti pada halaman 57. Globalisasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat dunia. Warga dunia mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Mang Samad adalah seorang pengusaha yang berhasil mencapai kesuksesan. Ayo simak kisah Mang Samad berikut ini. Masyarakat Indonesia mempunyai keberagaman ekonomi.
Seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya, bahwa keberagaman itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya keterampilan dan pendidikan, serta usaha yang keras. Setiap orang mempunyai potensi diri yang berbeda-beda. Potensi tersebut harus diasah supaya seseorang bisa berhasil. Sebagai contoh, Devi adalah seorang yang memiliki potensi merancang busana. Akan terus mengasah kemampuannya dengan terus berlatih membuat model pakaian. Devi juga tidak putus asa jika mengalami kegagalan. Devi senantiasa mengasah potensinya agar menjadi sukses. Di era globalisasi seperti sekarang, setiap orang harus terus meningkatkan potensinya supaya ia terus bisa bersaing secara sehat. Siapkah kamu menghadapi era globalisasi ini? Silahkan kalian isi tabel pada halaman 63 tentang potensi dan usaha untuk mengembangkan diri. Misalnya, potensi yang aku miliki, suara yang bagus. Potensi yang perlu dikembangkan yaitu menyanyi. Kemudian, usaha untuk mengembangkan diri yaitu dengan latihan bermain musik dan terus berlatih menyanyi. Nah, silahkan kalian isi sesuai dengan potensi yang kalian miliki. Anak-anak, usaha Mang Samad didukung oleh reklame yang baik. Salah satu contoh reklame adalah poster. Berikut adalah syarat sebuah poster yang baik. Yang pertama, yaitu tulisan yang digunakan jelas. Yang kedua, bahasa yang mudah dipahami dan diingat. Yang ketiga, yaitu kalimatnya singkat, padat, dan jelas. Kemudian, gambarnya yang menarik. Kemudian, pemilihan warna yang tepat. Bahan poster yang tidak mudah rusak atau sobek. Kemudian, ukuran poster yang sesuai dengan tempat pemasangan. Anak-anak, di sini Ibu memiliki contoh poster yang Ibu ambil dari internet. Silahkan berikan pendapat tentang poster tersebut. Tuliskan pendapat kalian pada tabel halaman 67. Yang pertama, apakah slogan atau kalimat mudah dimengerti? Yang kedua, apakah bahasa yang digunakan sudah baik dan mudah dimengerti? Yang ketiga, apakah ilustrasi atau gambarnya menarik dan mudah diingat? Yang keempat, apakah tata letak dan tulisannya sudah baik? Di bawahnya, kalian juga memberikan alasan mengapa kalian memberikan pendapat seperti yang kalian tuliskan dalam tabel. Hari ini kita sudah belajar tentang mengetahui peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, menggali isi teks penjelasan atau biasa kita sebut dengan teks eksplanasi. Yang ketiga, cara menghemat energi listrik. Yang keempat, pentingnya sikap kerja keras. Dan yang kelima, ciri-ciri reklame. Oh iya, jangan lupa kerjakan soal evaluasi yang Ibu kirimkan melalui WA Group. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang tadi Ibu sampaikan bermanfaat bagi kehidupan kita. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.